Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi. Senang sekali saya Musdalifah kembali hadir menemani sahabat religi dalam program Bincang Program Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Sahabat religi, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang Hari Santri tingkat Provinsi Riau. Hari Santri Nasional diperingati di Indonesia setiap tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan Hari Santri Nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Nah, tujuan peringatan Hari Santri adalah untuk memperingati peran kiai dan santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat religi, untuk mengulas lebih lanjut apa nih Hari Santri dan bagaimana peringatannya tahun 2024, telah hadir bersama kita narasumber atau panitia pelaksana kegiatan Hari Santri tingkat Provinsi Riau tahun 2024, yaitu ada Bapak merupakan Kasih ya Pak, Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Ibrahim. Kemudian ada panitia pelaksana Hari Santri yaitu Bapak Haji Ahmad Pamuji SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang di ujung yang baju oranye ya, ada Bapak Ustadz Ali Mukhlisin MA yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau, ya Pak. Sekretaris Umum. Oh, Sekretaris Umum. Oke, Sekretaris Umum FKPP Provinsi Riau. Selamat datang nih Pak di ruangan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Gimana kabarnya Bapak? Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baru selesai melaksanakan rapat ya Pak. Baik, terkait dengan Hari Santri. Namun sebelum kita beranjak ke Hari Santri, saya sedikit penasaran ini terkait dengan Pondok Pesantren. Nah, bisa nggak sedikit diulas bagaimana kondisi pondok pesantren di Provinsi Riau saat ini dari perjalanannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren ini adalah sistem pendidikan asli Indonesia sebenarnya. Dan pesantren juga sistem pendidikan yang tertua di Indonesia. Sebelum datang dulu sistem-sistem pendidikan yang formal atau yang lebih modern ya, tentu para sesepuh kita, kiai kita dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka ya sudah ada namanya pendidikan pola pesantren seperti itu. Nah, ini secara nasional se-Indonesia. Nah, kalau kita lihat saat ini ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu pertumbuhan pesantren alhamdulillah cukup pesat dengan berbagai macam modelnya. Seiring dengan kondisi sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat modern, ya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sebagaimana tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini, tentu menyesuaikan, maka sungguh pesat sekarang perkembangannya. Kembali ke provinsi kita, Provinsi Riau khususnya. Kalau tidak salah, hari ini itu sudah lebih daripada 524 pesantren di Provinsi Riau. Itu yang sudah terdaftar resmi. Mungkin barangkali kawan-kawan masih ada yang belum mendaftarkan atau mungkin belum terdaftar secara resmi. Tapi secara resmi terdata itu sudah 500 lebih di Provinsi Riau dengan luas wilayah kita dan dengan jumlah penduduk kita kalau dibandingkan dengan jumlah pesantren ini saya kira sudah cukup banyak. Bahkan kalau nggak salah kita menempati pada posisi yang ketiga terbesar di Sumatera, Pulau Sumatera dari jumlah pondok pesantrennya. Saya masih ingat betul di kurang lebih 4 tahun yang lalu itu jumlah pesantren di Provinsi Riau itu nggak nyampe segini, itu baru di angka sekitar 300-an. Belum sampai 500. Iya, belum sampai, baru sekitar di angka 300-an. Nah, hari ini 4 tahun kemudian hari ini sudah lebih daripada 500. Berarti sudah hampir 100% perkembangannya. Ini menunjukkan apa? Berarti antusiasme masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan agama, pendidikan Islam ini sudah mulai meningkat. Nah, kami yang punya peran dalam mengelola pesantren, yang artinya menerima kepercayaan dari masyarakat untuk
melalui pendidikan ya, program pendidikan pesantren ini. Nah, ini sebuah kesyukuran, kebanggaan bagi kita. Ya, alhamdulillah tahun ini juga kita sedang persiapan lah ya untuk merayakan kebanggaan kita bagi kalangan santri, yaitu Hari Santri. Yang insya Allah nanti sudah dipersiapkan oleh panitia dan akan dijabarkan oleh panitia. Jadi begitu kira-kira, Bu. Baik, terkait tadi Bapak mengatakan bahwa keinginan masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren itu dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya dari angka 300 ya Pak, yang bahwa sekarang sudah angka 500 gitu kan pondok pesantren yang ada di Provinsi Riau. Tentu ada yang menarik yang ditampilkan oleh pondok pesantren kita sehingga masyarakat mau memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Apa nih yang menarik tersebut, Pak? Baik, begini. Pendidikan di pesantren tentu berbeda dengan pendidikan pada sekolah umum pada umumnya ya. Karena apa? Santri itu tinggal dalam pesantren, boarding 24 jam. Dan pola pendidikan pesantren, nilai pendidikan pesantren itu bukan hanya di dalam kelas. Bahkan semua nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat itu semuanya diajarkan dan diterapkan dalam pesantren. Inilah menjadi kelebihan daripada pendidikan pesantren mungkin dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya. Seperti itu. Sehingga masyarakat, orang tua, wali santri, mereka akan merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, merasa lebih bangga ketika anaknya itu berada dalam pesantren. Orang tua mungkin cukup berada di rumah, ya nyaman bekerja, nyaman beraktivitas, nyaman melakukan apapun, tapi anaknya berada di pesantren dan insya Allah dalam pesantren kan terawasi 24 jam. Ya pendidikannya, ya ibadahnya, ya kegiatan semuanya insya Allah terjamin. Karena semuanya di bawah pengawasan daripada guru-guru semuanya. Inilah mungkin yang menjadi nilai plus daripada pesantren, karena mereka berada dalam pesantren, boarding 24 jam ada di situ, dan ini semuanya tersistem, by design, terdesain semuanya, tidak ala kadarnya. Tentu tuntutannya adalah besar, maka ini betul-betul terurus dengan baik seperti itu. Tapi otomatis di pondok pesantren itu Pak tidak serta-merta hanya pendidikan agama ya? Oh enggak, tidak. Pesantren jangan dibatasi hanya sebatas pendidikan agama. Hari ini pesantren bahkan unggul di segala hal. IT-nya, bahkan kurikulum pesantren itu bukan hanya kurikulum agama saja, bukan masalah dirusak Islam ya, tapi kurikulum pesantren itu semua kurikulum yang diajarkan di sekolah umum, pelajaran umum, itu juga menjadi bagian daripada kurikulum pesantren. Itu kalau kurikulum secara akademisnya. Nah, kurikulum yang non-akademis di luar daripada jam belajar, itu juga bagian daripada kurikulum pesantren. Dan itu teratur semuanya, tertata semuanya, dan sengaja diprogram semuanya. Jadi ya pelajaran agama, pelajaran umum, semuanya ada di situ. Bahkan hari ini yang berkaitan dengan masalah teknologi dan sebagainya juga diajarkan di situ dan dipraktekkan. Dan di pesantren tidak hanya sekedar belajar secara teoris, tapi mereka, anak-anak ini diajar secara teoris iya, tapi juga mereka langsung disuruh praktek langsung seperti itu. Baik, kembali ke masalah Hari Santri Nasional. Nah, bisa nggak sedikit Bapak ulas apa sih sejarah Hari Santri Nasional di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau? Baik, Hari Santri ini ditetapkan, alhamdulillah ditetapkan oleh Bapak Presiden sejak tahun 2015 melalui Kepresnya nomor 22 Oktober tahun 2015. Ini merupakan penghargaan negara kepada kita kaum santri, Kiai. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya pendidikan pesantren ini adalah sistem pendidikan yang tertua di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, pesantren itu sudah ada. Artinya apa? Ya di sini penghargaan dan pengakuan negara kepada dunia pesantren, kepada kiai-kiai kita dulu yang memang betul-betul ikut terlibat langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita ini. Inilah asal muasalnya, betul-betul. Iya, sampai sekarang. Nah, hari ini yang kita hadir hari ini, hidup hari ini, tentunya kan ya tidak lepas daripada perjuangan orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu, seperti itu. Nah, ini oleh negara betul dikasih hari yang khusus untuk santri-santri, yaitu 22 Oktober sebagai Hari Santri, seperti itu. Baik, dari Pak Ustadz Ali Mukhlis, Mukhlisin ya, kita beralih ke Pak Ibrahim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Nah, sebagaimana kita saksikan dan lihat ya,
setiap tahun itu pelaksanaan Hari Santri di Provinsi Riau khususnya ya, kita membahas Provinsi Riau, dilakukan secara berpindah-pindah gitu kan. Kalau tidak salah tahun kemarin itu dilaksanakan di salah satu pondok pesantren yang ada di Rokan Hilir. Nah, kemudian tahun ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Apa hal tersebut, apa yang menjadi faktor atau adakah kriteria yang menjadi ketentuan untuk penetapan tuan rumah pelaksanaan Hari Santri ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk pelaksanaan Hari Santri, kalau kita lihat khusus untuk di Provinsi Riau, kenapa harus berpindah-pindah tempat? Ini kita ingin menyampaikan bahwa Hari Santri itu tidak hanya kita pusatkan di satu tempat. Kita laksanakan berpindah-pindah, ini berdasarkan keputusan rapat bersama Kanwil dan Gubernur bersama dengan FKPP dan seluruh pimpinan pondok yang hadir. Terutama ketika tahun 2023 kita melaksanakan Hari Santri di Rohil, dan pada malam tanggal 22 itu kita rapat bersama Gubernur, Kanwil, FKPP dan seluruh unsur kemenak bahwa ditetapkanlah pelaksanaan Hari Santri untuk tahun 2024, ditunjuklah Kabupaten Bengkalis. Begitu ditunjukkan, Pak Ketua FKPP langsung kontak FKPP Kabupaten, dan FKPP Kabupaten siap menerima amanah itu. Nah, kenapa digilirkan? Ini bukan sesuai kriteria, ini berdasarkan penunjukan yang ditentukan. Nah, artinya apa? Dengan adanya nanti berganti-ganti tempat, kemeriahan Hari Santri itu akan semakin terasa di seluruh kabupaten. Sehingga semangat santri-santri kita ini akan bangkit kembali, bahwa ternyata mereka itu ada hari khusus untuk mereka. Dan ini nanti kita jadikan hari itu sebagai hari yang bagi anak-anak santri kita itu adalah hari mereka membahagiakan diri mereka dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, diakui pesantren itu, dan semakin dikuatkan lagi dengan undang-undang pesantren. Untuk gambaran umum sendiri Pak, gimana akan pelaksanaan Hari Santri tingkat Provinsi Riau tahun ini? Dan insya Allah untuk tingkat Provinsi Riau tahun ini khususnya kita tempatkan di Kabupaten Bengkalis. Kita sudah melaksanakan beberapa kali rapat dengan pemerintah daerah, karena kita akan melaksanakan ini nanti bersama dengan pemerintah daerah. Dan kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait, dengan OPD dan seluruh stakeholder yang bisa nanti membantu kita dalam kegiatan. Dan alhamdulillah kegiatan ini dan rapat-rapat kita laksanakan berlanjut terus, dan sampai hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh kemenak seluruh kabupaten se-Provinsi Riau yang dihadiri oleh KPP dan Kasih Pendidikan dan Pondok Pesantren. Kita menyampaikan program-program yang akan kita laksanakan selama Hari Santri nanti, dan insya Allah nanti program itu akan disampaikan oleh Ketua FKPP kita dan apa saja program yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan ini. Dan kita juga sudah mengantisipasi, karena Bengkalis ini adalah kepulauan, kita akan menyeberang, akan melewati Roro, dan ini sudah kita antisipasi dengan instansi yang terkait. Baik, dari Pak Ibrahim kita beralih ke panitia ya Pak, panitia pelaksana Hari Santri tahun 2024 Bapak Haji Ahmad Pamuji SPD. Nah Pak, terkait dengan yang disampaikan Pak Ibrahim tadi, ada program-program yang akan dilaksanakan pada Hari Santri. Bisa disampaikan kepada sahabat religi program-program apa aja yang akan kita laksanakan pada Hari Santri Provinsi Riau ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada Rasulullah. Kiranya Bengkalis menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Santri ini merupakan satu kebanggaan tentunya kita sebagai warga besar dari Kabupaten Bengkalis, khususnya dunia pesantren di Kabupaten Bengkalis. Terus selanjutnya ada beberapa kegiatan penunjang kegiatan Hari Santri. Jadi kita tidak hanya fokus untuk apel atau upacara,
peringatan Hari Santri ini tidak, tapi juga kita membangun dan memotivasi santri bagaimana mereka bisa berinteraksi melalui kegiatan-kegiatan seharian mereka di pesantren, juga sebagai sarana untuk evaluasi dan sekaligus tentunya sebagai ajang untuk apa? Untuk mengeksplorasi kreativitas santri. Kegiatan yang dimaksud di sini atau kegiatan menunjang Hari Santri yang pertama itu adalah silat championship. Nah, ini seprovinsi Riau silat. Nah, di sini kita akan coba ya membangun kekuatan para pendekar yang ada di pesantren, karena saya yakin dan percaya itu semua pesantren memiliki seni bela diri. Nah, ini kita coba menguji dan merangkul mereka kira-kira apa persiapan mereka untuk meramaikan kegiatan Hari Santri ini melalui silat seperti itu. Dan alhamdulillah sudah terdaftar itu kurang lebih 16 perguruan silat yang ada di Provinsi Riau ini untuk mengikuti dan meramaikan kegiatan silat ini. Ini akan dihelat nanti pada tanggal 24 Oktober insya Allah sampai tanggal 27 Oktober. Selanjutnya kegiatan penunjang lainnya ada perkemahan santri daerah. Perkemahan santri. Ya. Pramuka ini kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren. Kayak menu wajib lah untuk di pesantren pramuka ini, karena di dalamnya banyak sekali edukatif yang apa namanya membangun integritas kemudian mentalitas daripada santri itu. Maka pramuka selalu hidup di pondok pesantren itu kita coba ini gugus depan pondok pesantren, santri-santri, kakak pembina pramuka untuk hadir bersama-sama kita dalam satu bingkaian kegiatan yakni perkemahan santri daerah. Itu juga akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 di bumi perkemahan Pawang Perkasa Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kegiatan penunjang lainnya adalah seminar tentang pendidikan kepesantrenan. Alhamdulillah tahun ini kita menghadirkan narasumber yang dari Jawa, dari pimpinan Pondok Pesantren Tazaka di Jawa Tengah, yang mana kita lihat ini adalah salah satu pesantren yang sudah cukup berhasil dalam menghidupkan dan menerapkan kegiatan wakaf di pondok pesantren, sehingga ini bisa menjadikan pondok pesantren itu mandiri, juga bisa membangun ekonomi umat. Jadi kita ingin berbagi kepada teman-teman pesantren, para pimpinan dan kiai pondok pesantren yang ada di Provinsi Riau untuk sama-sama nanti mendapatkan edukasi tentang wakaf ini, sehingga bisa menjadi salah satu daripada program pondok pesantren terkait dengan wakaf. Juga ada seminar tentang digitalisasi pondok pesantren. Ini juga penting karena hari ini kita dihadapkan dengan dunia IT. Tentunya santri tidak boleh buta tentang IT, dan semua sudah dihandle hari ini dengan satu mesin untuk mempermudah kerja kita di dunia pesantren. Jadi itu seminar, itu satu hari insya Allah dihadiri oleh para kiai, tim IT pondok pesantren, juga dai, juga pengurus masjid yang ada di wilayah Provinsi Riau. Insya Allah akan dihadiri kurang lebih 300 peserta seminar ini. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan kegiatan Expo Kreativitas Santri. Ini yang saya katakan tadi, jadi Hari Santri ini tidak hanya sekedar ngumpul bareng, upacara bersama, enggak, tapi juga kita memperlihatkan bahwa santri juga punya kreativitas, tidak hanya belajar kitab kuning saja, tidak hanya belajar agama saja, tapi juga punya life skill. Nah, seperti itu. Dan itu kita coba perlihatkan dengan masyarakat secara umum bahwa santri itu tidak hanya di masjid aja loh, tapi santri juga punya kegiatan lain. Nah, itu nanti akan kita expose melalui expo ini, expo kegiatan santri. Ini insya Allah satu hari akan kita laksanakan. Itu diantara beberapa kegiatan penunjang lah untuk peringatan Hari Santri tahun ini, tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis. Nah, untuk teknis sendiri Pak, sebagaimana kita tadi dapat mendengar dari Pak Ibrahim bahwa untuk ke Kabupaten Bengkalis itu
menggunakan transportasi menyeberangi lautan gitu. Tentu ini untuk menyeberangi lautan, sebagaimana yang kita dapatkan informasi di masyarakat bahwa itu juga termasuk cukup sulit ya, karena harus ngantri, apalagi kendaraan kemungkinan tidak bisa menyeberang ya Pak, karena minimnya keterbatasan Roro untuk mengangkut kendaraan ke sana. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, terus dilanjut dengan persiapan transportasi berarti ya Pak, akomodasi dan konsumsi untuk peserta. Nah, tentunya jumlah yang akan datang itu, tamu yang akan datang itu tidak sedikit ya Pak. Ada berapa kira-kira tamu? Ada 4.000 target yang akan datang ke Kabupaten Bengkalis. Gimana mengantisipasi hal tersebut? Siapa nih yang akan menjawab? Panitia. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, satu hal yang unik dan menarik untuk Bengkalis adalah Roro, penyeberangan. Kalau kita mau ke Jawa, itu kita akan nanti akan ketemu dengan penyeberangan Merak Bakahuni. Ini sesuatu yang tentunya adventurous apa katanya gitu ya, petualangan lah buat kita. Jadi dari rapat yang kita laksanakan tadi dengan Pak Kanwil, ini nampaknya antusias santri melalui pimpinan pesantren, KPP, Kabupaten Kota tadi, santri sangat ingin hadir di Bengkalis. Jadi penyeberang Roro bukan sesuatu yang nampaknya kendala buat mereka, tapi justru mereka ingin melihat kayak apa sih, seperti itu. Melihat secara dekat, betul. Nah, jadi insya Allah kita nanti akan komunikasi aktif dengan pihak perhubungan terkait dengan penyeberangan ini, dan kita akan atur sedemikian rupa kehadiran para peserta dari masing-masing kota kabupaten kita ini sampai di penyeberangannya berapa ini untuk kabupaten mana, sampai nanti di akhir penyeberangan. Kita berharap nanti tidak ada yang tertinggal dan lain sebagainya, maka kita perlu merangkul dalam hal ini Dinas Perhubungan supaya nanti bisa terakomodir dengan baik. Terus untuk menyingkat waktu, tadi ada semacam antrian panjang seperti itu ya, kita sarankan dari panitia supaya kendaraan peserta yang akan hadir di Bengkalis supaya tidak dibawa ke Bengkalis, cukup diparkirkan nanti di pelabuhan Sungai Selari, Sungai Pakneng. Nah, dari sini nanti kita dari panitia sudah menyediakan transportasi untuk menjemput mereka dari Roro ke Bengkalis menuju tempat penginapan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk ini sendiri Pak, kan 4.000 peserta yang akan hadir, apakah mereka itu biaya sendiri atau ada sharing budget tentu terkait dengan akomodasi dan konsumsinya? Ini siapa nih? Siapa yang akan? Masih panitia. Nanti saya tambah. Ini perlu banyak minum panitia. Kurang cairan ini. Terima kasih. Baik, perlu saya jelaskan bahwa dari 4.000 santri yang akan hadir di lapangan Tugu mengikuti upacara peringatan santri itu tidak serta-merta dari luar Kabupaten Bengkalis. Dari Kabupaten Bengkalis sendiri itu kurang lebih dari 1.000 orang. Jadi sisanya itulah yang dari luar kota Kabupaten Bengkalis. Jadi insya Allah penginapan akan kita sediakan, tapi ya penginapan ala santri seperti itu. Konsumsi, makan, sarapan, insya Allah kita sediakan. Ya tadi juga makan ala santri seperti itu. Jadi insya Allah ini bisa kita rangkul Pemda dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga bersama Kanwil, bersama-sama kita dengan FKPP juga, insya Allah semuanya akan selesai. Insya Allah. Oke, masih terkait dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Saya sedikit tertarik, yaitu ini kan walaupun dari Bengkalis sendiri itu ada 2.000, kemudian dari luar itu ada 2.000, tapi kita tetap memberikan akomodasi dan konsumsi walaupun ala-ala santri. Nah, budget untuk hal tersebut bisa kita informasikan, apakah dari anggaran pemerintah atau sharing budget ya dengan pondok pesantren atau seperti apa? Ini kita budget sharing. Jadi pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau. Ya. Tapi tidak bebankan pada pondok pesantren. Tidak berarti semua ditanggung oleh pemerintah, walaupun budget sharing
Pemkab dengan Pemprov. Alhamdulillah ya Pak. Oke, terkait kita kembali ke Pak Ibrahim terkait dengan logo. Silakan Pak, silakan. Ayo Pak. Terkait dengan logo dan tema Hari Santri tahun ini, apa sih makna yang terkandung dalam logo? Kemudian kenapa tema ini yang kita angkat, yaitu terkait apa itu temanya Pak? Menyambung juang merengkuh masa depan. Kenapa? Baik, untuk mengenai logo kemudian tema ini ditetapkan oleh Menteri Agama, ya, kita baru dapat kemarin ini dalam waktu beberapa hari baru dikeluarkan mengenai logo ini. Mengenai tanggal 9 Oktober semalam baru dilaunchingkan. Nah, kemudian mengenai logo ini kita bisa lihat nanti bagaimana edaran sudah sampaikan dengan tema menyambung juang merengkuh masa depan. Kemudian ada logo di sana. Logo di sana ada beberapa pengertian. Di sana kita melihat adanya santri berlari mengangkat tangan, kemudian bentuk tali yang melilit, kemudian lingkaran berwarna merah. Ini adalah merupakan makna dari logo-logo itu. Yang mana kalau kita lihat santri berlari mengangkatkan tangan melambangkan semangat juang. Pada pemirsa. Silahkan. Ini logonya seperti ini, logonya, ya, yang tentukan oleh Kementerian Agama Pusat. Ya, kemudian di sini kita melihat santri berlari mengangkat tangan melambangkan semangat juang yang tak kenal lelah oleh santri. Kemudian bentuk tali yang melilit. Tali yang melilit melambangkan keterhubungan dan kesinambungan. Ini meresepsikan keberlanjutan serta hubungan antar generasi dalam meneruskan perjuangan serta nilai-nilai yang diwariskan dari para pendahulu. Tali juga melambangkan persatuan, kekuatan yang terikat erat dan ketahanan dalam menghadapi tantangan masa depan. Kemudian lingkaran berwarna merah. Lingkaran merah juga melambangkan pengorbanan yang penuh keberanian, mengingat akan perjuangan para pahlawan yang telah memberikan dedikasi tanpa pamrih demi masa depan yang lebih baik. Kombinasi lingkaran dan warna merah menyiratkan bahwa perjuangan dan semangat kebersamaan harus senantiasa berputar tanpa henti, membawa keberanian dan tekad untuk mencapai kesejahteraan masa depan. Inilah makna daripada logo yang sudah dilaunchingkan oleh Menteri Agama. Intinya adalah semangat ya Semangat Pak. Bagi santri perjuangan. meneruskan pejuang para mujahid yang terdahulu. Jadi itu adalah salah satu daripada makna daripada logo itu. Baik, sahabat religi, itu terkait dengan makna logo dan tema yang diusung pada peringatan Hari Santri tahun 2024. Nah, sebelumnya masih ada sedikit nih Pak Muji. Terkait kita sudah berbincang-bincang banyak tentang pelaksanaan Hari Santri tingkat Provinsi Riau tahun 2024. Namun kita belum menyampaikan nih kapan jadwal puncak pelaksanaan Hari Santri nasional ini. Kapan itu Pak? Terima kasih. Bermula kegiatan dari tanggal 24 Oktober. Nanti puncaknya di tanggal 28 hari Senin itu di Lapangan Tugu Kabupaten Bengkalis. Itulah acara kemuncaknya, yakni apel upacara peringatan Hari Santri seperti itu. Untuk ini persiapan sampai saat ini sudah berapa persen Pak? Alhamdulillah kita sudah berkali-kali melakukan pertemuan secara internal panitia daerah untuk membahas ini, dan insya Allah kita sudah 80% sudah siap. Alhamdulillah 80%, tinggal sedikit lagi ya Pak. Mudah-mudahan semua tuntas menjelang hari H. Nah, kembali ke Pak, ini mungkin terakhir ya sahabat religi, terkait dengan harapan, pesan dan harapan barangkali dari Pak Ustadz dan kiai-kiai kita yang ada di sini, mungkin dari Pak Ali Mukhlisin ya. Silahkan Pak, apa nih pesan kita terhadap santri, kiai, pondok pesantren yang barangkali sampai saat ini masih ada ya konotasi-konotasi negatif yang sering muncul di permukaan gitu, apa harapan-harapannya terhadap khususnya yang di Provinsi Riau. Silahkan Pak. Baik, terima kasih
kepada segenap kalangan santri, para ustadz, para kiai, sebuah kebanggaan buat kita semuanya, kaum santri, mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari negara kita dengan lahirnya 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini adalah suatu hal yang istimewa buat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita samakan persepsi kita. Mari kita sama-sama kuatkan tekad kita. Ayo sama-sama kita buat Hari Santri ini betul-betul menjadi milik kita semuanya, kalangan santri. Ya santri, ya ustadz-ustadz, para kiai, pengasuh semuanya. Provinsi Riau, alhamdulillah setiap tahunnya melaksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah bisa dikatakan semua pesantren di Provinsi Riau ikut terlibat dalam perayaan peringatan Hari Santri. Maka kami pun berharap tahun ini yang akan kita laksanakan di Kabupaten Bengkalis, mari sama-sama kita hadiri bersama ke Kota Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam hal sama-sama kita merayakan Hari Santri tahun 2024. Satu visi, satu tujuan kita, insya Allah saling menjalin silaturahim, yaitu antar sesama santri, sesama kiai, kita jalin komunikasi yang baik tentunya untuk membesarkan pesantren kita semuanya. Terima kasih. Kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah untuk helat pelaksanaan Hari Santri ini. Dan kami juga mohon dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Bapak-bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Provinsi Riau, FKPP dan Pondok Pesantren untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Kami mengucapkan selamat datang ke Kabupaten Bengkalis dalam acara Hari Santri ini. Mudah-mudahan bersama kita berdoa dan apa yang kita hajatkan ini menjadi hajat kita bersama, dan kepada Allah kita bermohon mudah-mudahan tidak ada halangan dan aral lintang. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muji, ada yang ingin disampaikan? Terwakili. Oke, pas ya. Baik sahabat religi, itu dia tadi bincang-bincang kita terkait dengan pelaksanaan Hari Santri tingkat Provinsi Riau tahun 2024. Terima kasih Pak Kasih Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenak Bengkalis, Bapak Haji Ibrahim. Terima kasih juga buat panitia pelaksana Bapak Haji Ahmad Pamuji SPD, dan terima kasih juga buat Bapak Sekretaris Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau, Bapak Ali Mukhlisin MA. Dan terima kasih juga buat sahabat religi yang senantiasa menanti kehadiran kita dengan program podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Semoga pelaksanaan Hari Santri tahun 2024 khususnya di Provinsi Riau dapat terlaksana sehingga apa yang menjadi tema pelaksanaan tahun ini dapat terwujud, yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Jalan-jalan ke Indragiri, naik pesawat, mendarat di Tempuling. Kehadiran kami berupaya memberi arti, memberi marwah dan informasi penting. Bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.